cinta, ku pergi tinggalkanmu, relakanmu. Untuk cinta tak pernah ku sesali. Saat ini ku alami, ku lewati. Suatu saat ku kan kembali, sungguh sebelum aku mati. Dalam mihrab cintaku berdoa, semoga suatu hari kau kan mengerti siapa yang paling mencintai. Dalam mihrab cintaku berdoa padanya. Suatu saat ku kan kembali, sungguh sebelum aku mati. Dalam mihrab cintaku berdoa padanya. Terima kasih, Pak. Seharusnya Pak Robin tidak perlu repot-repot seperti ini. Dan aku juga beliin bunga. Kamu lihat? Pak, tapi... Nggak usah perasa kamu. Saya beliin ini supaya suasana di sini jadi nyaman. Lebih nyaman. Nih, lihat. Bunganya harum. Robin, apa yang kamu lakukan di sini bersama istri saya? Saya nggak melakukan apa-apa. Saya cuma menolong dia aja. Bannya kempes, terus tiba-tiba ada geng bermotor merampas tasnya dia. Kalau emang saya tidak menolong dia, berarti saya jahat sama dia dong. Tapi kamu ingat, kamu jangan pernah berani sentuh istri saya. Katanya kamu itu ustadz. Tapi kerjaannya kau nuduh orang sembarangan. Saya nggak nyentuh dia, saya cuma menolong dia, saya bilang. Geng motor itu orang-orang suruhan kamu. Kenapa kamu itu selalu nuduh saya sih? Kamu nuduh saya seolah-olah yang jahat dan tidak baik itu selalu bersumber dari saya. Jangan mentang-mentang kamu gak suka sama saya, kamu bisa nuduh saya seenaknya. Saya juga jadi korban di sini, bukan cuma dia. Sekarang saya tanya sama kamu, apa ini ajaran kamu? Buruk sangka, asal nuduh. Ini yang kamu ajarkan di majelis taklim di mana-mana, iya? Robin, kamu jaga mulut kamu, Robin. Mas, sudah. Jangan terbawa emosi seperti itu. Ya udah Zizi, biar kamu yang jelasin aja lah semuanya. Dia nggak ngerti kok. Misalkan aku bicara sama dia juga nggak percaya. Dan rupanya suami kamu ini nggak pernah mau percaya sama aku. Dia nggak bisa terima kasih. Istri yang ditolong bukannya terima kasih, malah nuduh seenaknya. Saya pergi dari sini. Mas, kenapa Mas Syamsul bersikap seperti itu sama orang yang sudah menolong aku? Zi, sebenarnya apa yang terjadi sama kamu?
Kenapa kamu bisa diganggu sama geng motor itu? Dan kenapa Robin bisa nolongin kamu sih? Apa yang dikatakan Robin itu memang benar. Ban motorku kempes. Kebetulan Robin lewat dan dia menawariku untuk membantu membawa motorku sampai ke bengkel. Tapi aku tidak mau, Mas. Aku dorong motorku sendiri. Sampai kemudian geng bermotor itu datang dan menyerang kami berdua, Mas. Tapi geng bermotor itu nggak menyakiti kamu, kan? Mereka merampas tasku dan juga mereka mendorong aku, Mas. Robin berusaha menolongku tapi dia sendiri tidak berdaya. Saat aku pingsan, dia membawa aku ke rumah sakit. Ya sudah, Mas percaya sama kamu sih. Tapi tetap ada firasat Mas yang masih mengganjal di hati Mas. Kalau memang Robin hanya ingin menolong kamu, untuk apa dia bawa bunga kemari? Aku nggak tahu, Mas. Robin bilang supaya ruangan ini lebih segar. Lebih segar. Kalau memang hanya untuk membuat lebih segar, kenapa dia memaksa kamu untuk mencium bunga ini? Mas, tolong jawab pertanyaanku, Mas. Mas Syamsul percaya enggak sama aku? Iya, Mas percaya sama kamu. Nah, kalau Mas Syamsul percaya sama aku, tolong dengar kata-kataku, Mas. Mas Syamsul boleh cemburu dan gak percaya sama Robin, tapi tolong percaya sama aku. Ya. Memang banyak barang yang mau kamu ambil, Teh Bar? Enggak, Bang. Sial, kosong lagi. Sudah, kita pergi. Mereka teh siapa? Mereka yang ingin memperkosa Mbak Nadia. Baju siapa itu? Kayaknya baju si pemulung itu. Kemarin kita berkelahi sama dia. Dia kan pakai baju ini. Siap. Berarti dia ada di rumah. Ya, pasti dia tadi pura-pura tidak dengar. Sudahlah. Besokan kita kemari lagi. Yang penting, kita sudah dapat laporan untuk bos. Ayo, ayo. Aneh. Siapa mereka sebenarnya? Bos, Gimana? Kami sudah menemukan tempat tinggal si pemulung itu. Bahkan juga sudah tahu namanya. Gue nggak perlu rumah dan namanya. Yang gue mau, lu temuin orang itu tanpa dia tahu nomor motor kalian. baik, Cepetan bos. lu pergi sekarang, cepetan. Oke, siap, bos. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Boleh masuk? Monggo. Matur nuwun. Ya, mohon maaf, Pak Haji Sodrun. Ini ada sedikit nasi dan tempe bacem. Kalau Pak Haji Sodrun berkenan, nggih monggo. Dan ada air putihnya. Namun seadanya. Sebetulnya itu saya sudah tidak lapar ya, Mas. Karena saya sudah sholat malam. Rupanya kalau dibawa sholat malam, kok laparnya hilang. Tapi karena Mas sudah susah payah bawa ini kemari, tak terima ya. Tak terima. Alhamdulillah. Kalau begitu, saya pamit pulang. Ya. Assalamualaikum. Kumsal. Tasnya mana? Nah. Ya udah sekarang kamu pulang ya, tunggu perintah selanjutnya. Siap, Mas. Yuk. Itu tas siapa, Bin? Zidna ilma.
mau lihat dia bawa apa aja sih. Ngaji. Jadwal ceramah, kegiatan sehari-hari, nggak ada yang penting di sini. Sebenarnya apa yang lo cari sih? Hah? Ya, mencari sesuatu yang bisa menjatuhkan si Ustadz brengsek itu. Lo coba cari dalam agenda itu deh, Ben. Siapa tahu dalam agenda itu ada catatan mengenai kehidupan si Samsul itu, tentang curhatan isi hati dia, atau ya apapun lah yang bisa menjadi senjata buat ngancurin si Samsul itu. Betul juga. Ini apa ini? Samsul sakit. Resep buat Samsul? Sakit apa dia? Aku harus cari tahu. Dalam mihrab cintaku berdoa. Dari hasil pemeriksaan laboratorium, Anda berdua sehat dan tidak ada masalah apapun. Kemungkinan besar penyebabnya hanya karena Anda terlalu capek. Jadi nggak ada indikasi lain selain kecapean? Tidak, saya tidak menemukan indikasi kemandulan atau penyakit tertentu. Mungkin Pak Samsul bisa mengurangi kesibukan, begitu juga dengan Ibu Zizi. Mudah-mudahan Anda bisa memiliki keturunan. Amin. Nah, buahnya udah aku cuci. Aku taruh sini dulu ya, Mbak, nanti dimakan. Terima kasih ya, Nat. Buahnya bagus banget. Tumben Mas Samsul beli bunga. Itu bukan Mas yang beli. Ya Allah, aduh ya Allah. Zi, kenapa? Kepala kamu sakit ya? Iya Mas, masih agak sakit. Sudah, sekarang kamu tiduran saja. Kamu istirahat aja ya. Mbak Zizi mungkin pusing karena banyak yang dipikirin. Mikirin apa sih, Mbak? Iya, Nat. Memang ada yang Mbak pikirkan. Coba cerita sama aku, Mbak. Siapa tahu aku bisa bantu. Mas, tasku, Mas. Tasku sudah ditemukan belum? Mas pikir lebih baik kamu ikhlaskan saja. Karena nggak ada orang yang melaporkan kehilangan tas juga kan ke polisi. Jadi lebih baik kamu ikhlaskan saja, karena nggak akan mungkin kembali sih. Innalillahi. Padahal banyak barang-barang penting dalam tasku, Mas. Terutama agendaku. Di dalamnya aku catat ada catatan pribadiku, ada nomor rekening, nomor telepon, dan juga ada jadwal ceramahku. Semua aku catat di situ, Mas. Mbak, mudah-mudahan gak ada apa-apa ya, Mbak. Biasanya kan kalau copet seperti itu cuma ambil perhiasan atau uang. Biasanya agenda, tas ataupun dompet gak dianggap penting sama mereka. Paling-paling kalau nggak dibakar dibuang ke tempat sampah. Dibuang ke tempat sampah? Innalillahi. Mbak jangan khawatir ya, biar nanti aku sampai ya yang cari tempat-tempat sampah di sepanjang jalan itu, ya. Ya Allah, Nat, maafkan ya Mbak sudah merepotkan kamu. Enggak kok, Mbak. Nat, kamu temani mbakmu ini ya. Iya, Mas. Mas Samsul kenapa ya Mbak Zizi? Kok kelihatannya aneh? Kayaknya hari ini Mas Samsul kaku dan tidak hangat. Mbak Zizi juga begitu. Mas Samsul, aku boleh bicara sebentar? Boleh. Ada apa, Nat? Kenapa sih sikap Mas Samsul jadi aneh seperti ini? Aneh? Apa yang aneh?
Iya Mas, bukan cuma sikap Mas Samsul. Kemarin juga waktu ditelepon, nada bicara Mas Samsul tidak seperti biasanya. Mas tuh nggak apa-apa, Nat. Sudahlah, kamu tuh nggak perlu menduga-duga seperti itu. Nanti kamu stres sendiri, ya. Mas Samsul tuh gimana sih Mas? Kita kan saudara kandung, sejak bayi sudah satu rumah. Jadi aku tahu kalau ada sesuatu yang Mas Samsul sembunyiin. Tapi nggak ada yang Mas sembunyiin. Apa yang Mas sembunyiin? Sudahlah, Nat. Kamu tuh mikir apa sih? Apa gara-gara bunga itu ya Mas? Bunga yang mana? Itu bunga yang tadi di meja, yang Mas Samsul bilang kalau bukan Mas Samsul yang beli. Apa jangan-jangan ada laki-laki yang datang bawa bunga itu, makanya Mas Samsul cemburu? Mas nggak pernah cemburu. Dan nggak ada hubungannya juga sama bunga itu, Nat. Mas begini karena Mas capek lah. Mungkin dari semalam kan Mas belum pulang. Oh gitu. Tapi kenapa sikap Mas Samsul jadi dingin? Mas Samsul tahu nggak? Sikap yang dingin itu membuat Mbak Zizi menjadi sangat sakit hati. Hatinya pasti terluka, Mas. Mas, Mbak Zizi kan sedang sakit. Aku yakin dia sangat ingin sikap Mas yang lemah lembut dan juga penuh kasih sayang, Mas. Astagfirullah. Iya, kamu benar, Nat. Tapi Mas sama sekali nggak ada niat buat menyakiti hati Mbak Zizi. Ya mungkin karena itu tadi Mas, karena capek, karena Mas belum pulang ke rumah kali ya. Ini obat buat apa? Oh, sebentar ya, Pak. Oh, obat dan multivitamin yang ada dalam resep ini digunakan untuk menyuburkan kembali kesuburan laki-laki, Pak. Obat buat mandul? Bukan mandul, tapi hanya untuk membantu kesuburan yang tidak normal. Beberapa lelaki ada yang mengalami hal itu sehingga istrinya sulit untuk hamil. Obat untuk menormalkan kesuburan laki-laki. Jadi kondisi Samsul itu sebenarnya tidak normal. Samsul. Aku memegang kartu asmu sekarang. Jadi nasibmu ada di tangan aku. Kamu akan merasakan penderitaan yang lebih menyakitkan dari sebelumnya. Jangan merasa menang dulu. Kematianmu sudah dekat sekarang. Benar, bukan buat mandul. Benar, Pak. Jadi bagaimana? Bapak mau beli penuh atau setengahnya saja? Setengah. Baik, Pak. Kalau begitu, tunggu ya, Pak. Bang buntut satu lagi. Ayo, godong bang. Bentar. Buntutnya bakal seru ya. Sambil nunggu makanan, apa yang bisa Bapak saranin buat saya dengan ilmu agama yang Bapak kuasai? Apa? Kalau sudah kenyang begini, Pak Robin, kecerdasan saya kembali datang. Kekuatan ilmu saya kembali masuk. Dan penciuman saya kembali tajam. Kamu kok bau, Dok? Enak. Bau. Jadi, Pak Robin, masalah istri Pak Robin yang minta cerai itu masalah kecil. Itu masalah gampang. Karena semuanya tergantung di tangan Pak Robin. Tetapi biar Pak Robin memperoleh kemenangan seperti yang Pak Robin inginkan, mbok Pak Robin berdamai. Saya berdamai. Itu Pak Robin, berdamai. Dengan berdamai itu, maka kelihatanlah bahwa Pak Robin memiliki ikat yang baik untuk membuat rukun keluarga. Manakala ini disampaikan kepada pengadilan agama, Pak Robin, maka pengadilan agama akan mempertimbangkannya. Masuk akal sih. Pak Robin, wong saya ini kiai besar, kiai internasional. Hal seperti ini kecil, Pak Robin.
Ini Pak Robin. Dalam mihab cintaku berdoa. Lihat surat ini. Itu surat wasiat ayah yang ada di Notaris Sukri. Tercatat resmi 7 tahun yang lalu. Dalam surat ini jelas, ayah mewariskan perusahaan ini untuk kita berdua. Ingat, untuk kita berdua. Jadi tidak ada sejarahnya kamu ingin memiliki perusahaan ini. Apa maksud Mas? Surat wasiat? Ayah tidak pernah membuat surat wasiat. Berarti kamu tidak tahu. Bagaimana aku nggak tahu, Mas? Selama ayah sakit sampai dia wafat, aku selalu menungguinya. Kenyataannya memang kamu tidak tahu, Broto. Di situ jelas ada tanda tangan ayah. Hah? Kamu masih mengingkarinya. Dan aslinya ada sama saya. Surat ini dibuat setengah tahun sebelum ayah meninggal. Tapi sepertinya tidak mungkin. Harusnya saya tahu saat ayah membuat surat ini. Ayah tidak pernah merahasiakan apapun dari saya. Apa benar ayah membuat surat wasiat ini sebelum kepergian? Benar, Pak. Memang begitulah kenyataannya. Bahwa ayah Pak Broto membuat wasiat itu. Aneh. Kalau memang ada surat wasiat ini, kenapa tersimpan begitu lama? Sudah hampir 7 tahun, Pak. Dan seingat saya, selama ayah sakit dan sampai meninggal, saya nggak pernah jauh dari beliau. Oh, mungkin saja ayah Pak Broto lupa untuk memberitahukan bahwa adanya surat wasiat itu pada Pak Broto. Pak Sukri, apa ada orang yang memalsukan tanda tangan ini? Atau ada orang yang memalsukan surat wasiat ini? Kalau memang ada, Pak Sukri nggak usah takut. Saya sendiri akan melindungi Bapak. Tidak ada yang bisa saya katakan, Pak. Bahwa memang benar kenyataannya bahwa ada wasiat itu. Pak Sukri, saya tidak peduli sebenarnya dengan harta saya di dunia. Yang penting akhirat saya tidak hilang, Pak. Jadi tolong katakan dengan terus terang. Apa Mas Gatot yang memaksa Bapak? Atau Mas Gatot yang sudah membuat ini? Tidak, Pak, tidak. Saya... Pak Sukri, maaf, Pak. Selama ini saya selalu menghargai kejujuran, kesetiaan Bapak terhadap ayah saya. Tapi kalau sampai ini terbukti palsu, Pak, Bapak tahu kan, ini adalah dosa besar yang sangat tidak disukai oleh Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Loh, Nat, bunganya kemana? Bunga? Bunga yang di sini. Oh, bunganya udah aku buang, Mas. Kenapa kamu buang? Aku disuruh buang sama Mbak Zizi. Terima kasih ya, Suster. Makasih ya. Mbak Zizi makan dulu ya. Nat, sini biar Mas yang suapin Mbak Zizi ya. Ya udah, kalau gitu aku keluar ya. Nih, sekarang kamu makan yang banyak biar cepat sembuh. Ini mobilnya Pak Budi. Tuh, dia mau masuk jalan tol Cipularang. Enak? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu Rosa? Pantesan saja dari tadi saya mengucapkan salam nggak ada satupun yang dengar. Astagfirullah. Gimana Ustazah? Alhamdulillah sudah lebih baik. Pak Dodi ngapain di sini? Sekarang juga Pak Dodi keluar dari sini, nggak berhak berada di sini, apalagi menaruh barang-barang Pak Dodi di sini. Robin, saya kira kamu yang salah. Saya yang justru berhak untuk mengusir kamu. Ini ruangan saya. Jadi kamu tidak berhak
marah-marah, apalagi mengusir saya. Sejak kapan dan siapa yang suruh? Ya tentu saja atasan saya. Atasan Bu Rosa? Hah? Bukan Bu Rosa, Pak Jeffrey. Enggak. Semua ini pasti bohong. Keluar dari sini sekarang juga. Kalau kamu tidak percaya, ya sudah. Silakan tanya langsung dengan Pak Jeffrey. Please. Ya, nanti saya telepon lagi ya. Oke. Pak Jeffrey, kenapa Pak Dodi masih ada di perusahaan ini? Kenapa? Bukannya Bapak itu sudah memecat dia dan Bapak tidak mendengarkan kata-kata saya? Sebaiknya Anda tenang dulu. Anda duduk aja dulu. Nanti saya jelasin. Jelasin apa lagi? Bapak sudah tidak mendengarkan saya, sudah mengkhianati saya. Ini sama saja menggali kuburan sendiri. Robin, sebaiknya Anda tenang dulu ya. Saya minta pengertian Anda di sini. Pengertian apa lagi saya tanya? Kalau emang Pak Dodi masih di sini, nasib Anda akan tragis. Saya tahu. Dan saya rasa juga Anda juga tahu ya. EDTV harus tetap beroperasi tanpa Anda. Itu alasan kenapa saya mengangkat Pak Dodi. EDTV butuh SDM. EDTV sedang limbo. Itu alasan profesional saya. Kenapa saya angkat dia? Sekarang saya udah nggak di sini. Pecat dia. Gak usah mempertahankan dia. Surat pengangkatan karyawan itu tidak, maksud saya bukan barang mainan. Saya tetap dengan keputusan saya. Berarti Anda tidak mau balas budi. Anda bilang bahwa saya tidak balas budi. Selama ini saya kerjakan untuk kamu. Pak Robin, asal Anda tahu aja, pengangkatan karyawan Anda di sini tanpa prosedur perusahaan. Dan Anda mendapatkan jabatan yang strategis yang seharusnya jabatan itu dimiliki oleh karyawan yang sudah lama bekerja di sini. Anda bilang, saya tidak balas budi. Iya. Karena Anda tidak mendengarkan saya, Anda mau menghancurkan saya, Anda mau menggeser saya. Saya tidak pernah menghancurkan Anda ya. Tolong, saya tidak pernah menghancurkan Anda. Jangan salahkan saya. Oh, jadi sekarang gitu, Pak Jeffrey sebagai teman seperti ini, Pak Jeffrey menghancurkan saya dari segi karir sama keluarga, dan saya nggak akan tinggal diam. Saya tidak pernah menghancurkan keluarga Anda. Saya tidak pernah turut campur urusan rumah tangga Anda. Anda ngerti itu? Pak Robin, sebaiknya Anda bereskan dulu urusan rumah tangga Anda. Anda nggak usah mengatur saya. Sekarang gini, pecat Pak Dodi dari sini, kembalikan posisi saya di perusahaan ini. Ini pembicaraan kita yang terakhir, titik. Saya bilang tidak. Saya tidak akan menjilat ludah saya sendiri. Ingat itu ya. Anda menolak permintaan saya. Ya, saya menolak permintaan Anda. Baik. Tunggu kehancuran Anda. Ustazah, gimana? Besok sudah bisa syuting atau belum? Oh, Bu, maaf. Kalau saya bisa syuting, tapi Zizi mungkin belum siap, Bu. Ya sudah, kalau gitu nanti saya akan coba untuk menghubungi Resna. Siapa tahu dia bisa menggantikan Ustazah. Bu, apa itu nggak menimbulkan masalah nantinya, Bu? Mudah-mudahan tidak, Ustaz. Lagi pula Pak Robin, orang yang selama ini ingin memecat Resna, dia kan sudah tidak lagi bekerja di EDTV. Jadi mudah-mudahan kita tidak akan ada masalah lagi. Oh begitu, syukurlah Bu, alhamdulillah. Oh ya, satu hal lagi. Mulai hari ini, Pak Dodi sudah mulai bekerja lagi di EDTV. Dan Pak Jeffrey sendiri yang membuat surat keputusan itu. Alhamdulillah. Iya, Bu, memang saya pikir orang baik dan juga profesional seperti Pak Dodi. Sayang sekali kalau harus berhenti dari EDTV, Bu. Dan saya sangat bersyukur Pak Dodi bisa kembali bergabung dengan EDTV. Iya, sejak Pak Robin keluar dari EDTV, akhirnya sekarang kita bisa memperoleh 2 orang terbaik, yaitu Pak Dodi dan juga Resna. Alhamdulillah. Ya sudah, kalau gitu sekarang saya permisi karena ada urusan lain.
Ibu ada meeting di EDTV? Tidak, saya tidak akan balik lagi ke kantor. Tapi saya mau ke tempatnya Nenek, Ricky, dan juga Vira. Karena sudah lama saya tidak bertemu dengan mereka. Titip salam dari kami untuk Nenek, Ricky, dan Vira ya, Bu. Ya, nanti saya sampaikan. Kalau gitu saya permisi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dalam mihab cintaku berdoa. Apa? Berdamai? Iya, berdamai. Aku mau minta maaf sama kamu. Dan aku akuin aku salah selama ini. Aku mau kamu cabut gugatan kamu. Kita mulai semua dari awal. Suara apa lagi nih? Robin, setelah apa yang kau lakukan selama ini, kau pikir aku mudah kau tipu dengan muslihat busuk? Ya terserah Om mau pikir apa Om. Cuman saya di sini niat baik. Saya mau memulai semuanya dari awal sama Resta dan mau menjadi menantu Om yang paling baik. Sebenarnya kamu tuh mau apa sih? Ngomong aja lah. Resta, kamu kenapa sih? Kamu gak bisa bersikap baik sama aku. Aku di sini mau minta maaf sama kamu. Aku gak percaya. Kenapa kamu ngotot mau bercerai? Bukannya kamu tahu sendiri kalau perceraian itu adalah perbuatan halal yang paling dibenci Allah. Bukannya begitu Pak Ustadz? Ya, bercerai itu tidak bagus, no. Lebih baik kamu memperbaiki hubungan kamu dengan lakimu ini. Masalah berbuat salah, banyak orang melakukannya. Tapi kan bisa diperbaiki, no. Masa perbaikan saya dengan Robin sudah habis, Pak Kiai. Sekarang saya tanya sama kamu, Robin. Berapa banyak kesempatan yang sudah saya kasih sama kamu tapi kamu sia-siakan? Berapa kali saya mencoba memaafkan kamu, tapi kamu selalu melakukan kesalahan yang sama. Sekarang kamu minta semuanya itu sekarang. Semuanya udah habis, Robin. Gak ada yang tersisa. Aku tetap mau cerai, titik. Ngerti kamu? Kok gampang betul minta cerai, Sinok? Saya kasih tahu kamu. Saya ini ahli agama. Ulama top. Karena itu kamu dengarkan apa yang mau saya sampaikan. Sesungguhnya perceraian itu hak seorang suami, bukan istri. Bahaya, no. Istri yang minta cerai itu sama dengan durhaka. Bahaya. Nabi bersabda, sesungguhnya istri yang minta cerai itu diharamkan mencium bau swarga. Kalau emang kamu gak mau dengerin kata-kata aku gak apa-apa. Cuma tolong dengerin. Dia ahli agama. Iya, saya tahu. Saya tahu. Kalau hak cerai itu ada di tangan kamu. Tapi bukan berarti kan kamu yang memutuskan untuk bercerai atau tidak. Hukum Islam itu sangat adil, Robin. Memang hak cerai ada di tangan suami. Tapi Islam sangat melindungi istri dari arogansi suami yang zolim dan picik seperti kamu. Maksud kamu apa? Maksud saya, Islam membolehkan seorang istri yang teraniaya untuk meminta cerai kepada suaminya. Dan Pak Kiai, saya telah berunding mengenai masalah ini kepada orang yang telah berilmu. Ulama mana yang bilang begitu? Apa ada yang lebih ahli dari saya di Jabotabek ini, no? Saya ini puluhan tahun, belasan tahun mukim di Jeddah. Saya berkonsultasi dengan Ustadz Samsul Hadi dan Ustazah Zizi. Ustadz dan Ustazah. Hah, baru Ustadz, belum Kiai Haji. Ilmu mereka masih dangkal, cetek dan rendah, no. Tapi saya lebih percaya kepada mereka, Pak. Jangan sembarang, Koen. Gak usah sebut nama itu depan aku lagi. Kalau kamu memang tidak mau mendengar nama Ustadz Samsul Hadi, kamu pergi aja dari kehidupan aku sejauh-jauh. Itu udah cukup. Tunggu dulu. Tulang saya ini sudah tua, bisa patah kalau begini.
Anda bilang sama saya Anda bisa mematahkan argumentasi dari siapapun. Loh, kok saya disalahkan? Tadi saya mau adu argumentasi. Kamu sudah menyeret tangan saya, toh ya? Anda tadi nggak bicara apa-apa. Anda diem. Saya udah nengok, Anda diem. Bodoh. Saya bayar Anda mahal-mahal untuk membereskan masalah saya dengan Resna. Beres. Soal itu cilik. Saya nggak mau kalah debat lagi sama dia. Oh, pasti. Siapa yang bisa mengalahkan saya, toh ya? Saya ini Kiai Tok. Gak ada yang bisa mengalahkan saya. Di pengadilan nanti, Kiai datang, keluarin semua jurus-jurusnya. Dalil apapun keluarin untuk ngalahin dia. Dia udah sangat kurang ajar sama saya. Ya. Beres. Tunggu. Saya tidak punya ongkos pulang. Saya bonceng sampai rumah. Pemirsa yang di rumah dan di studio, kali ini kita akan membahas mengenai akhlak suami istri dalam perspektif Islam. Dan sebelumnya saya mempersilahkan pemirsa sekalian untuk membuka Al-Quran, surat An-Nisa ayat 34. Di mana Allah berfirman, maka wanita-wanita yang baik ialah yang menaati suaminya dan menjaga hal-hal yang tersembunyi dengan cara yang dipelihara oleh Allah. Imam At-Tabrani meriwayatkan seorang wanita pernah datang menemui Rasulullah. Dia berkata, "Aku adalah utusan kaum wanita kepada engkau. Jihad ini telah diwajibkan kepada kaum laki-laki. Jika hidup, maka mereka akan diberikan pahala. Jika terbunuh, maka mereka akan tetap diberi rizki oleh Rabb mereka. Sedangkan kami kaum wanita yang mendampingi mereka, yang membantu laki-laki, apa yang kami dapatkan?" Rasulullah menjawab, "Sampaikanlah kepada kaum wanita yang kau temui bahwa taat kepada suami dan mengakui haknya itu adalah sama dengan jihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi sedikit sekali di antara kamu yang melakukannya." Subhanallah, Ustadz. Jadi memang sebesar itu pahala seorang istri yang taat kepada suaminya, Ustadz? Betul, Mbak Resa. Pemirsa sekalian, dalam sebuah riwayat dikisahkan ketika Asma bin Kharijah Al-Fazariyah menyerahkan anak perempuannya kepada suaminya di hari pernikahannya. Dia berkata kepada anak perempuannya, "Wahai anakku, sesungguhnya engkau telah keluar dari kehidupan yang biasa engkau kenal. Sekarang engkau hidup bersama pasangan yang belum engkau kenal sepenuhnya. Maka jadilah bumi baginya, dan dia menjadi langit bagimu. Jadilah engkau hamparan baginya, dan dia akan menjadi hamba sahaya bagimu. Janganlah engkau menentangnya, sehingga dia membencimu. Janganlah engkau menjauh darinya, sehingga dia melupakanmu. Jagalah pendengarannya, matanya, dan juga hidungnya. Jangan sampai ia mencium darimu kecuali yang harum. Jangan sampai ia mendengar darimu kecuali yang baik. Dan jangan sampai dia melihat darimu kecuali yang cantik." Samsul sama Resna benar-benar munafik. Kalian lihat pembalasan aku nanti. Demi cinta ku pergi, tinggalkanmu, relakanmu. Suatu hari kau kan mengerti siapa yang